Waalaikumsalam. Pertama Ustaz, saya pengen menanggapi tentang yang tadi sudah Ustaz sampaikan, sholat berjarak yang Ustaz nilai itu sebagai suatu syariat yang diganti dari yang ajaran Nabi. Tapi saya pengen menyampaikan bahwa para ulama sebelumnya seperti Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah, beliau telah menentukan hukum-hukum dan kaidah fikih. Di antaranya ada Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih, bahwa tercegahnya dari kemudorotan itu lebih diutamakan daripada tercapainya kemaslahatan. Itu pertama. Lalu kedua, idza ta'aradat mafsadatan ru'iya a'zamuhuma dararan bi irtikabi akhafihima. Apabila kita dihadapkan dengan dua mafsadat yang sama-sama mengandung mudarat, maka kita lebih dahulukan untuk mengerjakan mafsadat yang lebih kecil demi tercegah dari sesuatu yang lebih besar. Ya. Termasuk implementasinya dalam keadaan pandemi seperti ini, Ustaz. Mungkin sempurnanya sholat dengan merapatkan saf itu adalah maslahat bagi kita. Tetapi dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini, maka tercegahnya dari mudarat, yaitu tertularnya virus corona ini, harusnya lebih dicegah, lebih didahulukan dengan merenggangkan shaf daripada tercapainya maslahat dengan kesempurnaan sholat. Lalu yang tadi kedua, idza ta'aradat mafsadatan ru'iya a'zamuhuma dararan bi irtikabi al-khafihima. Doror yang disebabkan oleh kita berinteraksi secara intensif, diantaranya merapatkan saf, itu lebih besar kemungkinan kita tertular virus corona daripada mudarat kita dengan merenggangkan shaf. Karena insya Allah beberapa fatwa juga menyebutkan sholatnya masih sah. Dan tentu juga saya setuju sama Ustaz, kenapa tadi ketika di pesawat atau ketika kaitannya dengan urusan duniawi kita berlenggang-lenggang, bermudah-mudahan, tapi pada urusan akhirat kita seakan dikekang dan dipaksa. Saya setuju. Jadi saya pengen bilang, ya seharusnya disamakan aja keduanya. Yang ketika di pesawat itu emang seharusnya kapasitasnya dikurangin, turun sebagaimana kapasitas di masjid yang harus dikurangi. Lalu kemudian kembali kepada yang tadi, juga ada suatu kaidah yang saya lupa menyebutkan tadi, al-amru idza daqat ittasa'a wa idza ittasa'at daqat. Sebuah perkara itu apabila keadaannya semakin menyempit, maka hukumnya meluas. Jadi sebagaimana kita sekarang sempit sekali keadaannya seperti ini, kita terkekang, dan juga dengan virus yang seperti ini, maka hukumnya seharusnya lebih leluasa dengan membiarkan kita sholat seperti ini. Dan juga satu lagi, orang-orang kebanyakan itu lebih berpikir rasional, Ustaz, daripada keagamaan yang berkaitan dengan keyakinan. Yaitu masalah individual. Saya tidak memaksakan dan semua orang punya hak untuk berpegang dengan pemikirannya masing-masing. Tapi ketika akal rasional dengan dalil ini enggak bertentangan, kenapa harus ditubruk-tubrukan satu sama lain? Seperti yang tadi, ketika sholat diberikan kemudahan dengan tadi kaidah-kaidah yang ada, kenapa harus ditubrukkan seakan-akan orang yang sholat dengan mematuhi protokol kesehatan itu tidak mementingkan urusan akhirat gitu, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa? Terserah gimana? Oke, saya takut lupa soalnya. Ya. Nanti insya Allah kan penanya berikutnya bisa di ini. Dengan saudara siapa? Rifki, Ustaz. Rifki ya. Masya Allah Rifki, ini apa yang Anda sampaikan itu benar adanya. Artinya kaidah-kaidah itu rumusan ulama, khususnya Imam Syafi'i. Nah coba begini, bukankah rumusan para ulama kita itu semuanya merupakan turunan daripada apa yang Allah dan Rasulnya telah nyatakan, Allah dan Rasulnya telah sampaikan gitu. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang mengulang-ulang, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat pada Allah dan taat pada Rasul, sungguh dia telah meraih kesuksesan yang besar gitu.
Semua ulama pada dasarnya kaedah-kaedah yang mereka rumuskan itu semuanya itu turunan daripada apa yang Allah katakan, apa yang Rasul sampaikan. Gitu. Karenanya jangankan kita mempertentangkan ya agama kita dengan protokol kesehatan yang notabene bikinan manusia ya. Protokol kesehatan kan bikinan manusia, Pak. Setuju nggak Anda protokol kesehatan bikinan manusia? Kurang, Ustaz, karena di hadis Nabi juga beliau sudah mensabdakan bagaimana apa yang seharusnya kita lakukan ketika terjadi wabah. Jadi sebenarnya nggak semua. Saya berpendapat bahwa Islam itu adalah agama yang komprehensif, mengatur segala sendi kehidupan dan segala sisi kehidupan, termasuk diantaranya apabila terjadi wabah seperti ini. Dan Nabi sudah pernah menyampaikan. Tapi untuk bermasker dan menjaga jarak, mencuci tangan, ini kan ijtihadi yang sebagaimana virus pada zaman dahulu. Oke, saya garis bawahi ijtihadi. Ijtihadi kan berarti manusia kan? Iya. Oke, sampai situ saja. Ya kan? Jadi protokol kesehatan ini ijtihadi, ini bikinan manusia. Ya. Yang manusia itu bukan ulama, bukan orang ulama alim gitu loh, yang dalam pengertian Imam Syafi'i gitu, ya kan bukan kan? Gitu. Ini manusia modern zaman sekarang gitu loh. Ya. Jadi jangankan kita membenturkan agama dengan ijtihad manusia modern sekarang, protokol kesehatan ini. Sedangkan ya, kita mempertentangkan dengan ulama seperti Imam Syafi'i saja, ketika masih ada nas yang kuat, ya kan? Itu sudah nggak boleh sebenarnya. Makanya dulu di zaman Nabi masih hidup, ya, itu semua urusan kembali ke Nabi, selesai gitu loh. Para sahabat berselisih gitu kan, pokoknya kembali ke Nabi, selesai gitu. Tapi setelah Nabi wafat, ya, itu kemudian muncul di kalangan sahabat-sahabat tertentu, ya, perselisihan-perselisihan yang didengar oleh seorang sahabat senior, ya, dalam hal ini seingat saya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mendengar ada dua sahabat lagi berselisih nih. Yang satu berdalih kata Abu Bakar gini, yang satu lagi berdalih kata Umar begini, gitu kan. Itu diomelin langsung sama Abdullah bin Mas'ud. Kalian bagaimana sih? Ya, masa sih kalian berdalih dengan Abu Bakar dengan Umar gitu ya, dan kalian beribut, ya kan? Sementara masih ada ya dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya, gitu. Kok kalian ribut tentang begini pendapat Abu Bakar, begini pendapat Umar, gitu. Jadi menurut hemat saya, kita harus kembali kepada yang pokok dulu. Yang pokok tadi kan saya sudah katakan, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Itu nggak bisa dikalahkan dengan kaedah-kaedah ulama, nggak bisa dikalahkan. Kaidah ulama itu kaidah, dan bahkan kita bisa perdebatkan makna kaidah itu. Misalnya tadi, apabila ada dua kemudorotan, kita hendaknya memilih yang lebih ringan mudorotnya. Gitu. Kok berani-beraninya kita mengatakan yang lebih ringan mudorotnya adalah merubah tata cara sholat, tenimbang kita terkena penyakit virus karena kita rapat-rapat sholatnya. Kenapa bisa jadi begitu? Kenapa mesti menyimpulkan bahwa meninggalkan sholat itu dengan cara yang sesuai sunnah Nabi, rapat dan lurus itu lebih ringan mudorotnya, tenimbang kita kena mudorot tertular virus? Kenapa mesti itu yang dianggap? Kenapa nggak menganggap tertular virus itu lebih ringan mudorotnya, tenimbang kita berani mengorbankan ya sholat berjamaah kita yang pesan Nabi jelas, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi bisa diperdebatkan juga penggunaan kaidah itu. Ya. Itu komentar saya pertama. Terus komentar saya kedua, ya kan, ya tentang yang Anda sudah kemukakan juga, yaitu soal mereka yang di pesawat. Ya, bukan rahasia Pak, di berbagai pesawat sekarang ini orang rapet aja, gitu duduknya. Gitu. Sementara kita di masjid diharuskan. Padahal naik pesawat nggak ada ceritanya cuma 5 menit, nggak mungkin orang naik pesawat cuma 5 menit. Saya pernah naik pesawat yang terdekat jaraknya dari Bandung ke Cimahi atau kemana tuh, ke yang naik Susi Air itu, ya kan? Itu 30 menit Pak, at least. Gitu. Nah, nggak mungkin. Kok diperbolehkan orang duduk berdampingan pada era pandemi kayak sekarang yang katanya gampang sekali menular gitu ya. Tapi duduk di pesawat boleh berdekatan, sementara di masjid harus berjauhan. Padahal di masjid sholat cuma 5 menit, 10 menit. Gitu. Dan itu pun sholat nggak pakai ngobrol, nggak mungkin ngobrol Pak. Orang lagi sholat nggak mungkin ngobrol.
Gitulah. Jadi yang ingin saya tekankan adalah mari kita berpikir secara jernih bahwa kita nganggap ini berbahaya virus ini. Dia bisa menular, dia bisa menimbulkan penyakit, bahkan bisa menimbulkan kematian. Itu benar, Pak. Itu benar. Saya bukan termasuk orang yang karena menganjurkan sholat rapat terus menganggap nggak ada virus corona gitu. Enggak. Saya bukan yang kayak gitu modelnya, Pak. Banyak orang yang selalu nuduh saya seperti itu karena saya nganjurin sholat yang rapat. Nanti lo kalau udah kena virus lo baru lo tahu gitu kan. Terserah dia mau nuduh kayak gitu juga silahkan saja. Karena buat saya ya nggak ada ceritanya hanya karena virus ini begitu melanda dunia ini lalu kita harus jadi ikut-ikutan panik kayak kebanyakan orang sekarang. Gitu. Kenapa mesti panik? Gitu. Nah, itu loh yang ingin saya tekankan. Dan pantas kalau Nabi sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tentang siapa yang pantas memakmurkan masjid. Coba lihat. Ada 5 cirinya. Ya, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha ilallah, dan yang kelima, tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah taala. Mari kita tumbuhkan rasa takut oleh Nabi nanti nggak diterima, kita nggak berhak kita menerima air telaganya. Kenapa itu kok kita kecil-kecilkan? Sementara kekhawatiran ketularan virus ini kita besar-besarkan. Kenapa mesti begitu? Bukankah ada Allah yang melindungi kita? Bukankah kita yang datang ke masjid ini kumpulan orang yang sudah bertekad, saya tidak mau datang ke masjid kecuali saya benar-benar sehat. Saya nggak mau menularkan. Kalau saya sudah mulai, Pak, banyak batuk-batuk yang saya nggak bisa kendalikan, saya mulai tahu diri, nggak mau ke masjid saya. Ya, dalam situasi sekarang, ya, karena saya tahu diri, ya kan. Tapi setiap orang yang datang kan mestinya kita berhusnuzon dong. Dia kenapa kok datang ke masjid? Karena dia sehat. Kalau dia sehat, ya kenapa kita jaga jarak? Kayak ada kontradiksi di sini, gitu. Sementara kita nggak pernah peduli kalau naik pesawat, ini kiri kanan kita orang sehat nggak nih, orang Muslim bukan nih, orang berwudu apa enggak, gitu. Kita nggak peduli, gitu. Nah, jadi kontradiksi-kontradiksi seperti ini harus kita selesaikan dengan cara apa? Dengan cara kita letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, saya mengajak mari kita letakkan urusan sholat berjamaah ini pada tempatnya. Dan yang Anda belum singgung tadi adalah hadis tentang ini simpul terakhir, saudaraku. Dan kita sedang hidup di bawah naungan kaum kafir. Yang kaum kafir ini punya 1001 cara untuk membuat umat Islam meninggalkan agama ini. Jangan lupa ya, sampai Allah menurunkan ayat menggambarkan kaum kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, itu ambisinya apa? Silahkan dicatat. Al-Baqarah 217. Saya ulangi, Al-Baqarah 217. Apa kata Allah di ayat itu? وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Dan mereka, kaum kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, tidak henti-hentinya memerangi kalian. Tidak henti-hentinya itu maksudnya 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun. Memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian seandainya mereka sanggup. Mereka belajar loh tentang Islam ini. Mereka belajar Yahudi itu. Sehingga mereka tahu apa yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Nah, saya khawatir ya, bahwa ada di antara kita yang berangkat ke masjid ketika sholat sudah dirubah tata caranya, terus merasa fine-fine saja, ridho-ridho saja. Sudah nggak ada lagi dalam hatinya gerendeng-gerendeng. Aduh, kita sampai kapan nih sholat berjarak begini? Kalau masih ada di dalam hatinya kayak gitu, saya masih aman, Pak, masih tenang saya. Makanya saya menyampaikan ini pun minimal yang saya harapkan kepada orang-orang yang sholatnya renggang, ya kan? Minimal dalam hatinya ada perasaan enggan gitu loh. Merasa bahwa dia dipaksa melakukan ini. Bukan satu pilihan yang penuh keridhaan gitu. Karena nggak ada contohnya dari Nabi. Gitu. Dan jangan salah, Ta'un bukan baru terjadi sekarang. Ini saya ulangi lagi, Ta'un sudah terjadi di zaman dulu. Tapi dalam catatan sejarah di zaman dulu nggak pernah ada ceritanya sampai sholat berjamaah berubah tata caranya. Padahal Ta'un zaman dulu lebih mengerikan daripada yang sekarang. Saya katakan dalam satu kecamatan 10.000 yang tewas, Pak. Kita sekarang masih jauh dari angka itu. Bukan berarti saya menganggap ringan ya nyawa orang, tidak. Setiap nyawa itu berharga. Cuma mari kita berlaku objektif. Bahwa sekarang jumlah kematian masih di bawah 3% dari yang terinfeksi. Gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, kalau kita membaca Al-Quran itu banyak diceritakan tentang kaum-kaum yang terdahulu, bahwa kaum dahulu kaum Ad, Samud dimusnahkan sedemikian rupa, kemudian diganti. Ya. Kita memahami seperti ini, ujung akhir zaman begitu, seolah-olah itu tidak ada begitu, Ustaz. Apanya tidak ada? Ujung akhir zaman itu seolah-olah dengan kisah-kisah semacam itu tidak ada. Ketika kaum Samud, kaum Ad itu musnah, kemudian ada diganti lagi dengan kaum yang lain. Ketika Allah itu berkehendak, akan kuganti umat ini juga bisa, kan begitu, Ustaz? Ya. Kita memahami ujung dari zaman itu, gitu. Saya secara pribadi saya tidak mengetemukan itu, gitu Pak Ustaz. Barangkali mungkin bisa dijelaskan dengan dasar keimanan kita. Oh, maksudnya umat Muhammad SAW ini? Oh, oke, baik. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, Pak Ustaz, dari 5 masa tadi, yang ini Pak Ustaz ya. Kalau kita, ya, posisi kita pada masa yang keempat. Di masa kekhalifahan itu begitu nikmatnya hidup, ya Pak Ustaz. Karena di situ keimanan itu luar biasa, baik dari secara pribadi maupun dari lingkungan yang kita tempati. Kolektif. Zaman sekarang tidak seperti itu. Artinya tantangan hidup ini kan berbeda, Pak Ustaz. Betapa nikmatnya ketika kita itu hidup pada zamannya itu, kan itu Pak Ustaz. Sekarang zaman dengan penuh fitnah, tidak hanya fitnah dengan lingkungan, tapi fitnah itu sudah meluas kemana, sampai perkecil, sampai keluarga pun sekarang fitnah. Ya. Perpecahan terjadi di lingkungan keluarga kita pun sudah banyak sekali, sehingga kita itu ketika berpendapat seolah-olah kita hanya mengacu kepada keyakinan kita masing-masing. Bagaimana menyikapi dengan seperti ini, Pak Ustaz? Baik. Kita bersyukuri itu karena pada sekarang ini kan kita zaman yang sudah dengan berat. Justru ini merupakan suatu tantangan yang baru, dan itu adalah bekal ibadah kita, atau bagaimana begitu Pak Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak Sugeng. Ya, jazakallah khairan kepada Pak Sugeng. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, umat-umat terdahulu telah dibinasakan oleh Allah dengan azab, ya. Lalu Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan kami ganti dengan umat yang lain, ya. Nah, bagaimana dengan umat Muhammad SAW? Ya. Jadi umat Muhammad SAW adalah umat yang juga akan ada akhirnya, akan ada batas akhir umurnya, ya. Peristiwa apa yang menandai berakhirnya umur umat Islam ini? Peristiwa itu adalah peristiwa berhembusnya angin lembut, lebih lembut dari sutra, aromanya wangi seperti misik, yang mana angin itu kalau sudah berhembus akan mencabut ruh setiap orang yang punya iman, sekalipun imannya tinggal seberat biji zarrah. Dalam satu hadis dikatakan angin itu berhembus dari Yaman, dalam hadis yang lain dikatakan berhembus dari Syam. Gitu. Ada 2 versi. Ya. Nah, jadi para ulama kita ketika membahas alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, membahas bahwa ini termasuk salah satu tanda kiamat yang ujung-ujung akhir munculnya. Dan dia kategorinya alamatus sugro, tanda kecil, bukan tanda besar. Sekalipun dia mengakhiri eksistensi umat orang beriman ini. Gitu. Nah, jadi nanti angin itu ketika berhembus, dia masuk ke semua wilayah di permukaan bumi ini, mengejar setiap orang beriman untuk diwafatkan baik-baik. Sampai yang imannya tinggal seberat biji zarrah, seberat biji atom sekalipun, asalkan ada imannya, diwafatkan. Sehingga yang tersisa siapa? Syirarin nas, kata Nabi. Manusia-manusia paling buruk. Siapa maksudnya? Orang kafir 24 karat. Itu yang tersisa nanti. Nah, orang kafir 24 karat inilah yang akan mengalami sisa-sisa tanda kiamat terakhir sampai terjadinya peristiwa dahsyat kiamat itu.
Jadi alhamdulillah, kita umat Islam ini umat yang dirahmati oleh Allah. Sehingga kita tidak akan mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Sekalipun kita umat akhir zaman. Asalkan kita mau memelihara iman kita. Gitu. Nah, itu jawaban atas pertanyaan Bapak yang pertama tadi. Jadi nggak ada cerita kita akan diganti lagi, itu nggak ada. Gitu. Ya. Kalaupun ada cerita kita diganti, itu pergantian generasi dalam pengertian estafeta perjuangan, Pak. Dan itu ayatnya saya bacakan dalam sholat kita tadi di rakaat pertama. Tolong dicatat surat Al-Maidah ayat 54, 55, 56. Seringkali 3 ayat ini 54, 55, 56 surat Al-Maidah disebut sebagai rangkaian ayat pergantian generasi. Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian sudah murtad dari agamanya, Allah akan datangkan satu kaum, satu generasi pengganti yang punya ciri-ciri tertentu. Cirinya apa? Satu, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Jadi hubungan cintanya timbal balik antara Allah dengan mereka. Gimana tahunya kita dicintai Allah? Ya baca aja semua ayat-ayat yang berakhir dengan wallahu yuhibbul as-sabirin. Allah mencintai orang-orang sabar. Ya penuhi kriteria orang sabar. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadilah orang yang doyan berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri, mensucikan diri. Jadilah orang yang suka miara wudu. Ya kan? Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadilah orang bertakwa. Terus yang kedua, ciri mereka apa? Adillatin 'alal mu'minin. Berlemah lembut dengan sesama orang beriman. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua Bapak. Benar, Pak. Kita sekarang hidup di era fitnah. Yang fitnahnya itu sedemikian dahsyat, sudah sampai ke tingkat di level keluarga pun terjadi perpecahan pendapat. Bukan begitu? Iya kan? Nah, maka menghadapi situasi zaman yang penuh fitnah ini, terutama fitnah perpecahan ini, marilah kita membangun mentalitas atau sifat adillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama orang beriman, ya. Contohnya kayak dengan saudara Rifki tadi. Saya berbeda pendapat dengan dia, sudah jelas saya berbeda pendapat. Tapi kenapa saya harus memusuhi dia? Kenapa dia harus memusuhi saya? Kan nggak perlu ya. Kita masih saudara kan? Sekalipun kita berbeda pendapat. Nah, ini harus kita kembangkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya tanpa begitu pun sudah sebab untuk kita berselisih sekarang banyak benar, Pak. Selisih antara kelompok Andem pro-dem, anti demokrasi pro-demokrasi. Selisih antara kelompok Anvax pro-vax, ya kan, anti vaksin pro-vaksin. Ya, selisih antara ini dan ini. Oh, banyak sekali sebab perselisihan hari ini, Pak. Makanya kita perlu memenuhi kriteria generasi pengganti, yang salah satu kriterianya apa? Adillatin 'alal mu'minin. Berlemah lembut dengan sesama orang beriman. Tidak merasa diri, apalagi kelompoknya, yang terbaik, yang benar sendiri, yang lain semua salah. Sehingga kerjanya nyalahin ini, nyalahin itu. Tidak. Tapi bahwa itu bukan berarti karena kita nggak mau berselisih, lalu kita nggak punya pendapat. Harus punya pendapat, Pak. Ya, jadilah orang yang tetap punya pendapat. Karena kalau kita nggak punya pendapat, kita jadi orang yang nggak punya pendirian. Nggak benar. Islam nggak membenarkan orang menjadi imma'ah. Ya la takun imma'ah, kata Nabi. Jangan jadi orang yang imma'ah. Imma'ah itu artinya ikut sini, ikut sana. Ketika orang banyak berbuat kebaikan, kamu berbuat kebaikan. Ketika orang banyak berbuat kejahatan, kamu ikut berbuat kejahatan. Itu imma'ah namanya, Pak. Oh tidak, kita harus jadi orang yang berprinsip. Cuman itu bukan alasan untuk kita doyan berselisih, doyan ribut, ya kan? Mari kita jadi umat yang azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut sesama saudara mukmin. Yang ketiga, ciri generasi pengganti apa? Aizzatin 'alal kafirin, punya izzah ngadepin orang kafir. Terjemahannya seringkali berlaku keras pada orang kafir. Tidak, itu salah terjemahannya. Terjemahannya adalah punya izzah di hadapan orang kafir. Izzah itu artinya apa? Kewibawaan karena iman di hadapan orang kafir. Jadi nggak karena orang kafir itu kaya raya, karena orang kafir sedang mimpin dunia, karena orang kafir yang menguasai sains teknologi, lalu kita inggih-inggih di depan orang kafir. Nggak boleh. Kafir tetap kafir, Pak. Yang dalam bahasa Al-Qurannya apa? Syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Sedangkan orang beriman, kata Allah, khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Kita ketemu orang beriman sekalipun dia pengemis, harus kita hormati, Pak. Dia orang beriman. Tapi sekalipun kita ketemu
siapalah gitu sosok dunia gitu, kelas dunia, elit global katakan gitu ya, tapi dia Yahudi, apalagi Yahudi yang punya niat jahat pada umat manusia, apalagi umat Islam ya kan. Ya, ngapain kita hormat sama dia? Kita harus punya izzah pada hadapan dia. Ciri orang beriman. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi mereka beragama bukan untuk mengejar pahala pribadi supaya masuk surga sendirian, tapi mereka berusaha untuk menjadikan agama ini izzal Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin, dengan jihad, dengan semangat jihad. Yang kelima, ciri mereka la yakhafuna laumatal laim, enggak takut celaan orang yang suka mencela. Mau dituduh radikalis kah, ekstremis kah, teroris kah, enggak peduli dia. Asalkan dia tidak berdurhaka kepada Allah dan Rasulnya. Karena pendapat manusia kan bisa 1001, Pak. Ya, namanya manusia, kepalanya 1001. Ya, silakan dia berpendapat begitu. Tapi yang penting saya nilai diri saya ini tidak keluar dari garis ketentuan Allah dan Rasulnya. Gitu. Yang keenam, ciri mereka apa? Ciri mereka punya loyalitas yang jelas kepada satu Allah, dua Rasulnya, tiga orang-orang beriman. Tapi bukan sembarang orang beriman. Orang beriman alladzina yuqimunas shalah, yang menegakkan salat, satu, yu'tunaz zakah, menunaikan zakat, dua, wa hum raki'un, dan mereka ruku, tunduk patuh kepada aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi loyalitasnya jelas, ketaatannya jelas. Dan kata Allah di ayat 56-nya, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang loyalitas kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, pasti Allah akan memenangkan Hizbullah, partai Allah, golongan Allah, begitu ya. Nah, kita ini kan sedang kalah, Pak. Kita ingin menang. Nah, untuk bisa menang, mari kita penuhi kriteria generasi pengganti tadi. Syukur-syukur Allah panjangkan umur kita sampai datangnya the certified leader, pemimpin yang disertifikasi sama Nabi, yang julukannya Al-Mahdi, yang kalau dia datang pada saat kita masih hidup, mudah-mudahan dengan kita sudah penuhi kriteria generasi pengganti tadi, Allah pilih kita menjadi bagian dari Shaf Al-Mahdi, barisan Al-Mahdi. Insyaallah ta'ala. Begitu Pak. Ya, jadi dua-duanya sudah saya jawab pertanyaannya. Yang terakhir, yang ketiga. Oh, Bapak drop diganti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zainal, Pak Ustaz. Tadi menyimak paparan Pak Ustaz. Saat itu juga saat ini Pak Ustaz merasa saya memang menjadi seorang munafik gitu ya. Kenapa? Karena saya mewakili seseorang yang bekerja dalam di bawah korporasi ya Pak, aturan korporasi, di mana masa saya sekarang ini WFO Pak, tiap hari pokok office gitu ya, di mana pada saat bekerja dalam sebuah kerangka korporasi mau nggak mau kita akan diminta mengikuti peraturan Mas gitu ya. Dan hal ini juga termasuk dengan penegakan prokes. Dan celakanya adalah bahwa saat ini pun saya yang paling bertanggung jawab untuk menegakkan prokes terkait dengan fitnah COVID-19 ini. Dan semakin celakanya bahwa prokes ini juga karena kebetulan kami punya masjid di dalam lokasi perusahaan, Pak Ustaz. Jadi mengarahlah mau tidak mau bahwa semua aktivitas peribadatan juga diatur berdasarkan prokes. Itu tadi dia dengan renggang dan lain-lain. Nah, kemudian secara konflik pribadi akan sangat konflik gitu Pak Ustaz, karena itu dia tidak ikhlas juga bahwa misalkan kita dengan renggang, namun sekali lagi bahwa kita karena merasa saya di bawah aturan perusahaan mau menerima, akhirnya bahwa dengan sholat berjamaah dengan sholat perenggan. Sampai saya pun pernah akhirnya satu saat ada sholat Jumat, khotibnya mengajak untuk rapat karena beliau, saya tidak akan memimpin jadi imam sholat Jumat kalau kalian tidak saat rapat, dan saya menjadi seorang yang sangat berang Pak Ustaz, karena bahwa saya dikecilkan di depan para karyawan karena kami sudah sepakat bahwa kami serenggang karena kami memahami prokes. Dan saya bilang ke teman-teman karyawan bahwa ini demi bahwa kita masih bisa berjamaah sholat di masjid perusahaan dibandingkan tidak boleh sholat sama sekali. Saya dengar seperti itu. Ya. Sampai ke Pak Ustadz, saya bilang Pak Ustadz mohon maaf karena kami ada perusahaan, mohon ikhlasnya untuk memimpin sholat dengan saf renggang. Karena
Itu dia. Saya sampai bilang bahwa Pak Ustadz di Mekah saja Pak sholatnya enggak. Sampai berkata gitu. Tapi setelah saya lihat gambar dari foto dari Pak Ustadz, oh iya ternyata mungkin Bapak memperlihatkan bagaimana juga cara orang kafir ibadah mereka. Jadi merasa tambah, apa ya? Tadi pun saya berpikir apakah betul saat ini kah dengan saya yang memang saya berada di posisi yang menggunakan prokes, sementara itu konflik dengan secara akidah gitu Pak Ustadz. Lebih ingin sebetulnya seperti apa untuk kami yang memang saat ini terbatas dalam lingkungan korporasi, kemudian bisa deal dengan antara prokes yang duniawi misalkan, kemudian dengan secara keperibadatan kita. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, jadi sebaik apa sikap kita Pak Ustadz yang tadi terkungkung dalam aturan korporasi dengan prokes duniawi dengan kita menegakkan secara akidah gitu. Ya, kalau saya sejujurnya Pak Zainal ya, dari seluruh yang Pak Zainal ungkapkan tadi, yang saya mau tanggapi justru kalimat paling pertama yang Pak Zainal ungkapkan tadi, saya ini munafik, gitu, ya kan? Itu kan tadi ucapan Pak Zainal ya, gitu. Dan saya mengerti kenapa Pak Zainal sampai ngomong gitu, karena Pak Zainal mengalami konflik, begitu, ya kan? Jawabannya sebenarnya sederhana, ya tinggalkan konflik itu. Tinggalkan konflik itu, ya kan? Jadilah seorang yang tidak berkonflik dengan diri sendiri, gitu. Apapun bayarannya, gitu. Jadilah seorang yang tidak memiliki konflik dengan diri sendiri. Karena yang paling berat adalah ketika orang itu konflik dengan diri sendiri. Kalau kita konflik sama orang lain saja sudah berat Pak, tapi kalau sudah konflik sama diri sendiri, itu puncak konflik Pak. Maka saya nggak bisa ngasih saran apa-apa sama Pak Zainal, kecuali mengatakan akhirilah konflik dengan diri sendiri itu. Dan itu berarti apa? Saya ingat hadis Nabi mengatakan, mintalah fatwa pada hatimu. Gitu. Jadi mintalah fatwa pada hatimu. Gitu. Caranya gimana? Ya caranya minta dulu sama Allah sebelum memutuskan apapun. Makanya ini terkait juga dengan pertanyaan Pak Sugeng tadi ya. Saya tadi lupa menjawab. Kita kalau sholat malam, sholat tahajud, itu kita punya beberapa opsi doa istiftah, doa pembukaan sholat Pak. Ada salah satu favorit saya yang bunyinya gini doanya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi was syahadati, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi, ya, ila siratim mustaqim. Wahai Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Engkau adalah pencipta jagat raya langit dan bumi ini. Engkau maha mengetahui perkara yang nyata dan yang gaib, ya kan? Nah, dan engkau adalah sebaik-baik pemutus perkara dalam urusan yang manusia berselisih di dalamnya. Tunjukilah aku ya Allah di tengah-tengah perselisihan manusia itu mana jalan menuju siratal mustaqim. Ini menurut saya doa yang favorit saya sekarang-sekarang ini. Karena apa? Karena makin hari kita makin sering menghadapi konflik Pak. Makin sering kita ngadepin perselisihan. Jadi sebelum kita nanya ustadz manapun, ulama manapun, tanya sama Allah tengah malam. Minta sama Allah, ya Allah tunjuki aku di tengah-tengah perselisihan manusia, apa yang mesti ku kerjakan, apa yang bisa membuat saya tetap berada di atas jalan Engkau yang lurus. Ya, saya kira ini jawaban saya Pak. Lebih dari itu saya nggak bisa memutuskan untuk Bapak, ya, karena pada akhirnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah atas kepemimpinan yang dia pegang, gitu. Nah, dalam hal ini Pak Zainal punya posisi sebagai pemimpin dalam hal urusan apa tadi, prokes ya, di kantor, ya kan. Nah, ya silahkan Pak Zainal renungkan baik-baik, ini mau gimana nih saya mensikapi ini, gitu. Padahal dia telah menimbulkan konflik individual dalam diri saya sendiri, gitu ya. Nah, yang terbaik memberi jawaban ke Bapak bukan saya, Allah yang terbaik, gitu ya. Saya mohon maaf Pak, saya nggak bisa kasih jawab, karena kalau saya ngasih jawaban saya salah, seolah-olah saya ini pasti benarnya, gitu. Tidak, ya. Pada akhirnya, ya, kullun ya'malu ala syakilatih. Tiap-tiap orang beramal sesuai kondisi yang Allah berikan pada dia. Ya, disitulah ujian dia.
Nah ini juga satu lagi, Pak Sugeng tadi saya lupa mengatakan kepada Pak Sugeng. Kan Pak Sugeng bilang, mereka yang hidup di zaman khilafah berdiri kan enak, senang gitu ya kan. Nah kita kan hidup tidak ada khilafah gitu. Ini bagaimana? Sesungguhnya gini Pak, kita ini beruntung. Kita lebih beruntung daripada mereka yang hidup di zaman khilafah. Karena apa? Karena ada hadis di mana Nabi mengatakan, Wudittu an alqi ikhwani. Aku rindu, ingin sekali aku ketemu saudara-saudaraku, ikhwani. Terus para sahabat bilang, bukankah kami saudara-saudaramu? La, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Terus siapa saudara-saudaramu? Kata Nabi, merekalah orang-orang yang datang di belakang hari, nggak jumpa denganku, tapi mereka mencintai dan mentaati aku sebagaimana kalian mencintai dan mentaati aku. Dan mereka akan hidup dalam ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Di masa itu, siapapun yang mengerjakan kebaikan sesuai sunnahku, kata Nabi, maka pahala yang dia terima seperti pahala seseorang yang mengerjakan amal itu sebanyak 50 orang. Masya Allah. Terus sahabat masih nanya lagi, 50 orang di kalangan mereka apa di kalangan kami? Bahkan di kalangan kalian. Jadi kita tidak hidup di bawah naungan khilafah. Berat hidup kita Pak. Tapi dalam kondisi yang berat ini, kalau kita tetap mau istiqomah mengerjakan amal soleh sesuai sunnah Nabi, nilai amal yang kita kerjakan bisa seperti amal 50 sahabat yang mengerjakannya. Ya. Dan itu namanya ikhwanur Rasul, saudaranya Rasul. Ya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan-jalan keridhaannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang mampu istiqomah, sekalipun pilihan istiqomah itu pasti sulit, pasti berat. Ya di tengah zaman yang penuh fitnah ini. Ya, cukup barangkali ya. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.